Bulan ini seri khotbah kita adalah family blessing atau berkat keluarga. Tetapi saya mau ambil waktu 2 minggu di dalam seri khotbah ini karena bulan ini ada 5 minggu ya. 2 minggu untuk bicara terkait keuangan. Karena keuangan salah satu faktor yang menentukan kebahagiaan di dalam keluarga. Itu bukan satu-satunya faktor, banyak faktor yang lain. Tapi salah satunya adalah kestabilan di dalam keuangan mempengaruhi kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, di bagian yang kedua dari seri khotbah ini, judul khotbah yang saya mau bagikan adalah Manage Well, Live Well. Jadi, kelola dengan baik, maka keluarga kita akan hidup dengan baik. Artinya, manajemen atau pengelolaan punya peranan yang penting di dalam membangun kestabilan keuangan keluarga yang pada gilirannya akan mempengaruhi faktor penentu di dalam kebahagiaan keluarga kita. Jadi ayo kita belajar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Sangat baik sekali kita beribadah tiap minggu. Sangat baik sekali saudara berdoa tiap hari secara pribadi. Tapi jangan lupa juga belajar mengelola keuangan dengan bijaksana. Kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Berarti belum ada tumbuhan, belum ada pertumbuhan, belum ada panen, belum ada hasil. Kenapa? Ada 2 faktor. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kalau belum ada hujan, belum ada hasil. Ada ladang pun kalau nggak ada airnya, maka nggak akan ada panennya. Betul apa tidak? Artinya butuh open heaven, butuh dalam hidup kita Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan dalam hidup kita. Nah ini khotbah bulan lalu ya, open heaven. Tingkap langit terbuka. Dan doa saya buat semua jemaat keluarga Allah di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, sungguh-sungguh dalam hidup saudara, tangan Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah ini syarat yang pertama supaya keuangan kita bisa stabil, bisa baik. Kita butuh Tuhan menurunkan hujan berkatnya atas hidup kita, atas keluarga kita. Itu yang pertama. Tapi enggak cuma di situ saja. Lihat itu syarat berikutnya. Perhatikan pembacaan tadi. Kenapa kok belum ada panen, belum ada tumbuhan dan macam-macam. Yang kedua, dan belum ada orang untuk apa? Mengusahakan tanah itu. Mengusahakan di sini mengelola, menghandle tanah tersebut, memanage tanah tersebut. Artinya sebuah urusan kalau belum ada pengelolaan yang baik, maka tidak akan ada panen yang baik juga. Jadi supaya ada panen yang baik butuh 2 hal. Satu butuh hujan berkat Tuhan. Tapi yang kedua butuh manusia yang mengelola. Butuh manusia yang mengusahakan. Jadi dua-duanya butuh. Ya, saya percaya hari ini sementara kita semua beribadah di tempat ini. Kita berdoa, kita naikkan pujian dan penyembahan. Saya percaya ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan akan menurunkan hujannya atas hidup kita. Hujan berkatnya atas hidup kita. Jadi yang pertama saudara sudah dapat nih. Tapi jangan lupa yang kedua butuh dari pihak kita belajar apa tadi? Mengelola. Memanage apa yang Tuhan percayakan sama kita. Karena kalau tidak, maka akan ada banyak orang Kristen cinta Tuhan, suka berdoa, bahkan pelayanan sana sini. Tetapi secara keuangan jelek. Secara finansial habis, ambles. Bahkan di Alkitab ditulis juga tentang seorang janda nabi yang ditinggal mati oleh suaminya, seorang nabi. Saya mau tanya sama saudara, sampai Alkitab menyebut dia nabi, berarti orang ini cinta Tuhan apa tidak? Yes.
Ini orang cinta Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Ini bukan cuma sekedar percaya Tuhan. Seorang nabi. Dia bahkan kalau nabi itu orang yang apa? Dengar-dengaran suara Tuhan. Orang yang punya kepekaan dalam roh. Ini orang yang luar biasa. Tetapi ketika meninggal dunia, Alkitab mengatakan dia meninggalkan hutang yang harus ditanggung istri dan anak-anaknya. Dan mereka nggak bisa bayar itu, sehingga anak-anaknya mau dirampas sebagai pembayaran hutang. Saya mau ngomong sama saudara begini, tidak semua nabi punya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijaksana. Jadi cinta Tuhan itu satu urusan. Tetapi mengelola keuangan itu urusan yang lain, yang sebuah skill, kemampuan yang harus dipelajari. Sama halnya misalnya saudara bisa nyetir mobil. Tidak semua orang bisa nyetir mobil, bisa berenang. Betul apa tidak? Itu dua kemampuan yang berbeda. Tidak semua orang yang bisa berenang, bisa mendesain interior kayak gini. Itu kemampuan yang totally different. Kadang-kadang sebagian orang berpikir kalau orang cinta Tuhan, kalau nabi, maka dia bisa segalanya, Superman. No. Alkitab mengatakan bahkan nabi ini tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga akhirnya mendatangkan bencana keuangan buat keluarganya. Anaknya hampir dirampas jadi budak gara-gara bad money management. Gara-gara pengelolaan keuangan yang tidak bijaksana. Saya mau ngomong sama saudara, saya kenal pendeta-pendeta karena saya pendeta. Saya tahu penginjil, bahkan nabi, orang yang dianggap peka. Yang di masa-masa tertentu Tuhan gerakkan saya untuk membantu mereka secara finansial. Karena mereka ada di dalam keadaan yang sangat susah secara finansial. Saya mau ngomong sama saudara. Artinya menjadi rohani itu penting. Hujan berkat yang daripada Tuhan. Tetapi jangan lupa, sisi yang kedua, kita harus belajar mengelola resources semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan doa saya, kita semua di sini, Anda juga mengikuti secara online, kiranya tangan saudara diurapi oleh Tuhan, diberikan kemampuan, Anda diberikan hikmat untuk bisa mengelola dengan bijaksana. Sehingga yang Anda kelola akan bertambah. Yang dipercayakan di tangan saudara akan berlipat kali ganda. Seperti perumpamaan hamba dengan 1, 2, dan 5 talenta. Anda bisa melihat ya, yang 1 talenta tidak mempunyai kemampuan mengelola, sehingga 1 tetap 1. Sedangkan hamba yang dipercaya 2 talenta bisa mengelola. Saya mau tanya sama saudara, talentanya sama-sama dari Tuhan enggak? Sama talentanya. Tapi yang 2 ini bahkan kerepotannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar. Tapi 2 bisa jadi 4. Hamba yang dipercaya 5 bisa mengembangkan jadi 5. Enggak ada masalah dengan talentanya. Talentanya semua datang sama Tuhan yang sama, kepercayaannya yang sama, berkatnya yang sama. Tetapi kemampuan mengelolanya yang menentukan yang berbeda. Saudaraku, Tuhan itu tidak menciptakan orang kaya dan orang miskin. Tuhan itu menciptakan manusia. Oke, tapi kemampuan mengelola secara keuangan itu akan menentukan apakah kemudian orang itu, manusia itu akan menjadi kaya atau menjadi miskin. Salah satunya ditentukan oleh kemampuan di dalam mengelola. Dan di dalam kisah hamba dengan 1, 2, dan 5 talenta tadi, Anda lihat tuh. Tuannya ini Tuhan. Tapi yang dilakukan tuannya, yang 1 talenta tetap 1 talenta dipecat. Orang kalau zaman sekarang kan ya kasihan dong. Tapi ternyata Tuhan memecat bad manager. Dan Tuhan mempromosikan good manager. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda bisa mengelola dengan bijaksana, mulai hari ini jalan hidupmu tidak akan pernah turun. Mulai hari ini tangan Tuhan yang akan mempromosikan, yang akan mengangkat saudara, dan yang akan membuat saudara tetap naik dan tidak turun. Amin, haleluya. Jadi belajar mengelola dengan bijaksana.
sana. Karena kemampuan mengelola itu beda sama memiliki. Orang memiliki belum tentu bisa mengelola. Orang mempunyai aset, mempunyai harta, mempunyai uang, depositonya banyak, mempunyai tanah. Belum tentu tahu apa yang harus dilakukan. Ada orang-orang yang gak punya semuanya itu, gak punya uang, gak punya modalnya, gak punya tanahnya, tapi punya skillnya. Berapa waktu ini saya ketemu sama satu orang yang punya skill untuk mendevelop tanah, jadi perumahan, jadi hotel, jadi produk-produk properti yang sukses. Dia nggak punya tanahnya, dia nggak punya modalnya, tapi dia punya know-how-nya, dia punya kemampuan memanage-nya. Sehingga akhirnya orang-orang yang punya modal, punya tanah, itu ngejar dia, nyari dia, kerja sama-sama dia, dan akhirnya dari nggak punya, jadi punya. Dari yang tadinya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Oke, tanpa kemampuan mengelola, kita hanya ngejar berkat, ngejar uang. Tapi dengan kemampuan mengelola, berkat yang mengejar kita. Kiranya terjadi dalam hidup saudara, bukan Anda mengejar berkat, tapi berkat yang diperintahkan Tuhan untuk mengejar saudara. Doa saya dari awal tahun sampai akhir tahun ini, ada berkat demi berkat, ada project demi project, ada kejutan demi kejutan, ada double favor tercurah. Katakan amin. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, walaupun tahun ini tahun yang penuh tantangan. Dari awal tahun saya sudah ngomong sama saudara. Satu ayat yang terus Tuhan munculkan dalam roh saya. Berjalan melalui air, sungai, tapi tidak dihanyutkan. Diizinkan berjalan melalui api, tetapi tidak dihanguskan, dilempar ke api, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi selamat mereka. Diizinkan melalui api seperti Daud, Siklak dibakar semuanya. Tapi pada akhirnya bukan hanya dia dapat balik semuanya, tapi dia dapat rampasan yang jauh lebih banyak. Hari ini Anda yang sedang melalui api, atau Anda sedang melalui air, Anda sempat mengalami dihanguskan, Anda sempat mengalami dibakar seperti Daud, atau dihanyutkan. Kemarin aja di Bekasi, di beberapa tempat terjadi kebanjiran macam-macam. Saya mau ngomong sama saudara, teguhkan dan kuatkan hati saudara. Tahun ini tahun double favor. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Ending dari semuanya ini adalah kemuliaan. Akan ada pertolongan daripada Tuhan, akan ada kekuatan daripada Tuhan. Karena itu perkataan kita harus dengan iman terus berkata, aku percaya 2025 ini double favor. Terima itu, terjadilah dalam hidup saudara. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mari kita belajar mengembangkan kemampuan untuk apa tadi? Mengelola. Belajar, karena Anda punya kemampuan mengelola seperti kayak hamba dengan 2 dan 5 talenta. Nanti tuan-tuan orang-orang yang punya talenta-talenta akan cari saudara supaya talentanya bisa berkembang. Anda dari yang gak punya apa-apa nanti akan dapat apa-apa. Dapat salary-nya. Dapat profit sharing-nya. Bahkan akan ada yang dapat percentage ownership-nya, kepemilikannya. Dengan kemampuan mengelola. Jadi belajar ya, dalam hidup ini jangan cuma sekedar doa, Tuhan berkati aku. Dan berkati itu sebagian besar orang mindsetnya berkat mentahan, langsung dapat duitnya. Langsung dapat jadinya. Mulai hari Anda doa sama Tuhan, Tuhan beri aku hikmat untuk mengelola. Anda dapat hikmat untuk mengelola, satu itu aja Anda punya kemampuan mengelola. Unlimited blessing yang akan datang dan yang akan tercurah di dalam kehidupan saudara. Amin, haleluya. Jadi apa kuncinya? Supaya keuangan kita bisa bagus, belajar mengembangkan kemampuan mengelola. Jadi hari ini kita akan fokus bicara tentang money management. Kemampuan mengelola keuangan. Oke ya, ada mengelola itu banyak. Ada mengelola tanggung jawab ini, tanggung jawab itu dan lain sebagainya. Tapi
karena hari ini kita bicara tentang keuangan, kita akan fokus money management. Bagaimana saudara dan saya bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam mengelola keuangan. Supaya jangan sampai jemaat di tempat ini, ketua kelompok sel di tempat ini, atau staf gembala di tempat ini, cinta Tuhan luar biasa. Tetapi seperti Nabi tadi yang tidak mempunyai kemampuan mengelola keuangan. Saya berdoa semua kita di tempat ini, cinta Tuhan, tambah sungguh dalam Tuhan, tambah berjalan bersama Tuhan. Tapi saudara juga mengembangkan kemampuan mengelola keuangan dengan bijaksana. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama, ini bicara tentang money management. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Kunci dari money management itu satu ini. Seandainya Anda dapat yang satu ini, sebenarnya ini sudah kuncinya. Fokus pada cash flow positif. Kuncinya itu sebenarnya. Kita semua tahu apa artinya cash flow. Arus uang kas kita. Ya, setiap bulan kita dapat penghasilan, berarti itu cash flow in, masuk. Oke, dari tabungan kita, dari pekerjaan kita, salary kita, bonus dan macam-macam. Keuntungan investasi dan macam-macam. Tapi ada cash flow out. Ada uang keluar. Anda beli mobil, Anda bayar uang sekolah anak, bayar listrik, dan lain sebagainya. Selama ini uang yang keluar lebih sedikit dari uang yang masuk, berarti cash flow-nya positif apa negatif? Positif. Selama cash flow-nya positif, aman saudara. Pokok kuncinya itu aja. Sebenarnya sesimpel itu. Tetapi kalau kita membiarkan cash flow-nya jadi negatif, kita nggak usah jadi nabi untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dalam hal keuangan orang itu. Walaupun rajin pelayanan, walaupun tiap minggu ke gereja. Tapi kalau mengizinkan lebih besar pasak daripada tiang. Berarti pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Cash flow-nya negatif. Sudah boleh dipastikan. Mau dia doa puasa 40 hari. Tetap seperti Nabi tadi. Akhirnya akan terjebak di dalam hutang. Akhirnya mengalami bencana keuangan. Sesimpel itu. Jadi ayo kita pastikan supaya di dalam keuangan kita cash flow-nya positif. Anda yakin gak sekarang pengeluaran dan pemasukan saudara tiap bulan kalau dihitung cash flow-nya positif? Tiap bulan. Kalau Anda masih ragu-ragu, itu kemungkinan negatif saudaraku. Oke. Anda harus benar-benar menguasai keuangan saudara. Anda tahu cash flow saya positif. Dan semakin positifnya tebal, semakin boleh dipastikan keuangan saudara punya masa depan yang gemilang. Jadi kuasai pengeluaran saudara tidak lebih besar daripada pemasukan. Anda boleh belajar yang rumit-rumit tentang keuangan. Tetapi kuncinya itu dulu. Arus cashnya positif. Jangan sampai terbawa dengan gaya hidup konsumtif yang akhirnya membuat keuangan kita jadi negatif. Sebagian orang masalahnya punya mindset kaya sama dengan rumah mewah, mobil Ferrari, liburan mahal, pakaian-pakaian branded, dan lain sebagainya. Buat sebagian orang itulah kaya. Saya mau ngomong sama saudara, itu bukan kaya, itu penampilan. Penampilan kaya. Penampilan kaya belum tentu sungguh-sungguh kaya. Sama-sama kaya, yang satu real rich, yang satu fake rich. Sama-sama pakai baju yang sama, sama-sama pakai tinggal di rumah, di perumahan yang sama. Sama-sama pakai mobil dengan brand yang berkelas yang sama. Yang satu benar-benar berisi. Yang satu nothing. Jadi nggak usah silau dengan mobil-mobil mewah, pakaian bergengsi dan lain sebagainya. Karena
Sama-sama tinggal di hotel yang sama, nginep di hotel yang sama, makan di restoran yang sama. Yang satu benar-benar berisi secara keuangan, yang satu nothing. Oke. Jadi yang satu, semua itu bicara penampilan. Penampilan belum tentu sama dengan isinya. Bisa penampilan sama dengan isinya, bisa penampilan totally berbeda sama isinya. Anda saja ngomong di depan orang itu, wah kayaknya baik. Begitu di belakang ngomongan sama teman kita sendiri, kita bisa ngerasain yang gak baik tentang orang itu. Bener gak? Berarti ngomong di depan sama di belakang belum tentu sama. Gak usah silau sama teman saudara, sepupu saudara yang punya penampilan kaya. Saya punya teman-teman pendeta, pertama kali saya merintis gereja, ya saya tahu saya sama dia itu secara finansial ratingnya pada waktu itu mirip-mirip. Berkat Tuhan secara finansialnya kira-kira ya mirip-mirip. Tapi berapa kali dia ngeledekin saya, dia mengolok-olok saya karena saya penampilannya, pakai pakaiannya biasa aja. Sedangkan dia yang berkilau dan dipuji orang, dikagumi orang, luar biasa. Makanya dia ngeledek saya cuma senyum-senyum aja dan kita berteman dengan baik. Sekian tahun berjalan dan kemudian kita bertemu lagi, ternyata hasilnya beda. Kenapa? Karena gaya hidupnya dia yang luar biasa mewah itu, walaupun berkat Tuhan itu ada dalam hidupnya, tapi gaya hidupnya dia membuat cash flow-nya kalau enggak negatif maksimal habis. Oke. Jadi mau berapapun berkat Tuhan mengalir, pokok 10 tahun, 20 tahun kemudian levelnya tetap sama di situ aja. Sebaliknya berkatnya sama Tuhan dalam hidup saya. Akan tetapi cara mengelola keuangannya berbeda. Saya pastikan cash flow itu harus positif. Berkatnya sama saudaraku ya. Penghasilannya kira-kira sama. 5 tahun lewat, 10 tahun lewat, sekian tahun lewat. Tiba-tiba levelnya jauh berbeda. Bukan karena berkatnya berbeda. Tapi karena kemampuan mengelola keuangannya berbeda. Yang satu mengizinkan pengeluaran membuat cash flow-nya habis. Yang satu cash flow-nya dipertebal. 5 tahun, 10 tahun. Level keuangannya berbeda. Jadi saya mau ngomong sama saudara, tidak peduli berapapun penghasilan saudara, berkat yang setiap bulan Tuhan kasih sama saudara, saya berdoa mulai hari ini, jangan izinkan gaya hidup konsumtif memakan habis semua berkat itu. Pastikan ada cash flow yang positif dan saya percaya mulai tahun ini Tuhan akan bawa keuangan saudara tidak stuck lagi, tetapi tiap bulan, tiap tahun tetap naik dan tidak turun. Amin. Ya, jadi apa? Kunci yang pertama dalam money management, cash flow-nya mesti positif. Anda nggak peduli, katakanlah penghasilan saudara 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar tiap bulan, nggak peduli. Kalau cash flow-nya negatif, habis juga. Saya punya teman-teman yang alami seperti itu. Habis juga. Mau berapapun banyaknya penghasilan. Selama cash flow-nya negatif, ending ceritanya pasti habis. Tapi kalau cash flow-nya positif, naik dia. Akan bertumbuh, bahkan berlipat kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan financial IQ Anda. Dalam money management ya penting sekali, karena financial IQ itu kayak IQ kita. Orang kalau IQ-nya baik, maka secara studi dia akan lebih gampang maju. Benar apa tidak? Pelajarannya sama, tapi karena IQ-nya lebih, maka dia maju. Financial IQ itu juga gitu. Handle keuangannya sama, tapi dengan financial IQ yang lebih, maka uang yang sama itu jadinya akan beda. Kayak tadi saya cerita tentang saya sama teman saya. Penghasilannya sama-sama X. Tapi X rupiah yang sama,
Ya, dengan financial IQ yang dia jalankan pada waktu itu, maka setelah sekian tahun X tetap X. Dengan X berkat yang persis sama Tuhan kasih di tangan ini, yang waktu itu X, jadi 10X. Terus jadi 100X. Tadinya X jadi 10 kali, jadi 100 kali, bahkan terus unlimited. X-nya sama, 100 jutanya sama dikasih di tangan seseorang. Tapi yang satu dikasih 100 juta, 1 miliar, habis pasti. Yang satu 100 jutanya persis sama, dikasih sama orang yang kedua, gak habis, tapi bisa mempertahankan naik-naik cuma dikit. Tapi ada orang dengan financial IQ yang bagus, 100 jutanya sama, dan 100 juta bisa jadi 200, bisa jadi 400, dan tanpa batas. Itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa belajar meningkatkan financial IQ kita. Kita baca Amsal 21 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi hartanya sama, yang satu diboroskan, sedangkan yang satu lagi dilipat gandakan. Doa saya mulai hari ini, setiap harta, setiap berkat yang Tuhan kasih di tangan saudara, tidak lagi boros, tidak lagi habis. Mulai hari ini bertambah-tambah, mulai hari ini berlipat kali ganda, mulai hari ini melimpah-limpah. Amin. Karena itu belajar untuk meningkatkan financial IQ saudara. Saya pendeta loh, saya baca Alkitab siang dan malam loh. Tapi saya belajar keuangan loh. Saya beli dan saya baca dan saya mempelajari buku-buku tentang keuangan. Tentang investment. Dan macam-macam. Dan mungkin lebih daripada orang yang kuliah di bidang finance. Mungkin. Karena saya punya buku itu, mungkin kalau dikumpulin mungkin 2 kamar aja kurang. Oke. Itu butuh untuk belajar. The more you learn, the more you earn. Semakin kita belajar, semakin penghasilan kita akan meningkat. Bisnisnya sama, pekerjaannya sama, semuanya settingnya sama, salary-nya sama, penghasilannya sama. Tetapi dengan knowledge finansial yang berbeda, maka hasil akhirnya berbeda. Jadi mulai hari ini, tingkatkan financial IQ saudara. Jangan lupa belajar meningkatkan secara keuangan. Yang ketiga, buat dan ikuti anggaran bulanan dengan bijaksana. Siapa di sini yang punya budget bulanan untuk keluarga saudara atau Anda pribadi? Haleluya. Haleluya. Saudara semua yang besar pasti punya budget. Anggaran. Enggak sekedar mau keluar ya keluar uang. No. Semua punya perencanaan. Kalau keuangan saudara tidak direncanakan, enggak heran. Tanpa adanya perencanaan, kolaps. Susah maju. Karena enggak direncanakan. Membuat budget itu kita merencanakan. Anda tulis. Misalnya, total pendapatan berapa? Tulis saja. Di budgeting itu, di anggaran itu. Catat semua pengeluaran saudara. Ya, pengeluaran boleh Anda bagi jadi 2 kategori. Yang satu yang memang kebutuhan. Itu yang pokok, nggak bisa tidak. Yang kedua apa? Keinginan. Kalau Anda belum bisa membedakan itu, kacau deh keuangan. Anda harus bisa memisahkan yang mana kebutuhan, yang mana adalah keinginan. Pisahin itu. Buat budget yang benar di dalam keuangan saudara. Karena itu syarat money management yang prudent, yang bijaksana. Kita baca Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Dalam hal ini kambing dombamu itu
penghasilanmu, pendapatanmu, setiap rupiahmu itu kambing dombamu. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Oke, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun temurun? Kalau enggak diperhatikan, kambing domba itu bisa melenceng jalannya, hilang sendiri. Makanya uangnya enggak dibuat budgeting, berapa banyak orang terima salary, baru minggu kedua, baru pertengahan bulan, kok sudah habis? Itu kambing dombanya sedang tersesat, saudaraku. Tidak ada budgeting yang bijaksana. Karena itu jangan heran pada akhirnya akan habis seberapa pun banyaknya itu. Jadi saya sarankan saudara membuat budgeting rumah tangga, keuangan keluarga yang bijaksana. Katakanlah saudara punya penghasilan 10 juta tiap bulan. Saudara bisa mengatur, kembalikan dulu persepuluhan, 10% kepada Tuhan. Kemudian kalau saran saya buat saudara, budget dulu, pastikan dulu persentase untuk tabungan dan investasinya. Bukan pengeluaran dulu, nabung dulu, invest dulu. Katakanlah 10% lagi atau 20%. Semakin banyak semakin bagus di situ. Terus katakanlah untuk kebutuhan esensial yang pokok tadi 50% misalnya. Terus katakan untuk keinginan atau urusan sekunder 10%, 20%. Jadi dibuat plot, dibuat kafling-kafling yang membuat keuangan kita aman nih. Yang ini jangan diganggu nih. Setiap kaflingnya jangan diganggu nih. Saudaraku, sampai dengan hari ini, sudah puluhan tahun. Sampai dengan hari ini, saya masih melakukan pencatatan keuangan. Saya tahu kemana uang saya pergi. Saya tahu pengeluaran saya untuk apa saja. Saya catat itu kambing domba saya. Maksudnya keuangan ya. Oke. Dan saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Sudah tanya sama anak-anak saya, mau Jessica, mau Gaby, mau Jane. Saya pastikan mereka harus membuat anggaran, budgeting, keuangan pribadi mereka, termasuk pencatatan. Mereka mau masuk berapa, keluar berapa, keuangannya harus ada catatannya semuanya. Dan saya kasih syarat sama mereka, uang saku berikutnya hanya bisa cair kalau catatan bulan sebelumnya sudah selesai. Artinya kalau mereka nggak nyelesain catatan keuangannya, pembukuannya, tidak ada uang saku yang cair. Uang sakunya masih kepending. Kadang-kadang kita harus sadar, saudaraku, kita harus bertobat. Banyak orang Kristen berkatnya kepending. Karena catatannya nggak beres. Mulai hari ini ayo sama-sama kita bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Semuanya ayo kita minta ampun sama Tuhan. Kita buat pencatatan keuangan yang baik. Mari kita jadi prudent, jadi bijaksana di dalam mengelola keuangan. Dan itu yang akan menjadi satu basic untuk Tuhan bisa memberkati kita. Jadi sejak kecil anak-anak saya sudah tanamkan satu kemampuan. Saya ajarkan, saya impartasikan, saya pastikan. Kemampuan yang susah banget kita kembangkan kalau sudah dewasa. Sudah terlanjur gak pernah nyatet. Disuruh nyatet mau mulut sampai berbusa seperti apapun susah banget. Tapi sejak dari kecil mereka sudah diajar untuk membuat pencatatan keuangan yang bijaksana. Sudah lihat semua bisnis besar. Semua bank-bank besar, semua perusahaan besar. Ada nggak catatannya? Ada nggak yang ngomongnya mengalir saja? Semua yang besar pasti ada pencatatan yang benar. Jadi tolong buat pencatatan di dalam keuangan keluarga. Itu bagian dari good money management. Sehingga kita bisa membangun keuangan keluarga yang stabil, yang kokoh, yang kuat. Dan itu akan memastikan our financial future. Masa depan finansial kita. Yang keempat nih khotbah minggu lalu. Masih ingat apa minggu lalu khotbahnya?
bayar lunas utang saudara. Ya, dan saya khotbah minggu lalu tuh saya ketemu sama orang-orang yang mungkin saudara juga ada di tempat ini sedang struggle dan mengalami keadaan yang sangat susah secara finansial. Ya, saya berdoa Tuhan memberikan anugerah kepada saudara. Tuhan memberikan pengurapan kepada saudara. Sehingga di 2025 ini mujizat terjadi dan Anda bebas hutang. Saya berdoa semuanya kita di tempat ini dalam nama Yesus bebas hutang. Keluarga kita bebas hutang. Anak-anak kita bebas hutang. Orang tua kita bebas hutang. Jangan sampai jadi nabi yang meninggalkan hutang sampai mati buat keluarganya. Saya berdoa Anda tidak meninggalkan hutang. Anda meninggalkan warisan. Anda meninggalkan masa depan yang gilang gemilang buat keluarga saudara. Amin. Yang kelima, ini sudah saya singgung tadi. Yang kelima, tabung dan investasikan uang saudara. Jadi tadi kita bicara tentang arus cash positif. Itu nanti pada akhirnya bicara tentang tabungan dan strategi investasi. Mau digimanain uangnya itu. Sehingga akhirnya dari X jadi 10X, jadi 100X dan seterusnya. Dan dalam hal menabung dan menginvestasikan, saya mau ngomong sama saudara, ya, jangan nunggu sisanya berapa dari gaji saudara, penghasilan saudara tiap bulan dipakai macam-macam dulu, ada sisa terus baru invest. Salah. Invest dulu, sisanya baru belanja. Dua pendekatan ini kayaknya sama aja, tapi masa depannya beda. Yang satu talenta tetap satu, yang satu talenta jadi 1000. Karena pendekatannya berbeda. Investasi itu bukan sisa, investasi itu di awal. Oke, dan saya sarankan sama saudara, urusan investasi ya, jangan tamak deh. Jangan tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Karena semua yang kayak gitu, kita yang pokoknya mau duit kita langsung, dilipat gandakan langsung sekarang, cepat. Itu senyumnya di awal. Akhirnya nangis darah. Itu sudah rumus pasti kayak gitu. Bahkan kalau untung pun, bulan-bulan awal, tahun-tahun awal, itu ceritanya kemana-mana. Nanti kalau sudah habis semua gak ada yang ngomong. Makanya yang di mana-mana kedengeran cerita itu yang untung-untung aja. Tapi yang rugi dari investasi diam semuanya, malu. Gimana rasanya? No. Anda dalam investasi Anda tidak main judi seperti itu. Saudara mainnya strategi jangka panjang. Karena Tuhan kita Tuhan dari generasi ke generasi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang memberkati bukan setahun 2 tahun, memberkati beribu-ribu keturunan. Kiranya berkat Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu itu bukan cuma berkat satu musim, tapi berkat semua musim. Berkat keturunan, turun-temurun, 1000 generasi, keluarga saudara diberkati. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Masalahnya sebagian dari kita punya jiwa gambler. Spekulator, saya ini salah satunya, saya tuh dulu spekulator sejati. Saya tuh punya nyali besar sekali, berani ngambil resiko yang besar sekali. Tapi ya itu saudaraku ya, kita benar pun melejit. Benar lagi, spekulasi melejit lagi. Orang kalau spekulasi benar, terus melejit, dia akan semakin berani atau semakin takut. Orang kalau benar, Anda judi benar, pasti akan terdorong lebih lagi, berani lebih lagi. Sampai di satu titik, pepatah aja ngomong, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga akhirnya.
Begitu sekali kepleset dengan spekulasi yang besar, maka semua benar-benar itu akan di wipe out hanya dengan satu kesalahan. Dan saya ngerasain itu. Ada tahun-tahun yang saya mandek, stagnan, dan bahkan mundur karena kesalahan itu. Dan sampai saya paham firman Tuhan bahwa untuk membawa lompatan itu bukan dengan cara seperti itu. Lompatan itu Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan akan kasih opportunity yang baru. Dan Tuhan akan kerjakan mujizatnya. Sehingga terjadi lompatan yang besar. Tapi dalam hal money management kita harus prudent. Dalam hal investasi kita jangan tergiur dengan iming-iming yang indah-indah. Bapak investasi Warren Buffett pokok punya jurus. Rule number 1, don't lose your money. Never lose money. Jangan sampai kehilangan uang. Rule number 2, do not forget rule number 1. Hukum yang kedua, jangan lupa. Hukum pertama, jangan kehilangan uang. Jadi jangan berjudi. Main yang benar. Pastikan Anda punya membangun masa depan keuangan tuh kayak orang bangun rumah. Satu batu bata ditaruh, tumpuk lagi berikutnya, tumpuk lagi berikutnya, tumpuk lagi. Terus gitu aja. Dan gak usah ngiri kalau teman kita karena investasi itu melejit naik. Biarin aja, gak apa-apa. Karena yang sekarang senyum nanti bisa nangis darah. Kalau kita gatel tangannya karena teman kita cuan kita yang gak cuan. Terus kita ikut, siap-siap aja nangis darah juga. Belum dapat untungnya, dia sudah dapat untungnya, nikmati dulu, nanti nangis darah. Banyak orang ketinggalan kereta, dapat nangis darahnya aja saudaraku. Gara-gara scam. Dalam investasi, no kita tidak memainkan game yang kayak gitu. Prudent money management tidak memainkan game yang seperti itu. Tidak terlibat dalam permainan-permainan. Kita nggak ngiri orang jadi kaya karena itu. Jangan ngiri orang yang jadi kaya karena itu. Karena Tuhan punya cara untuk mempromosikan saudara. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati saudara. Melipat gandakan berkat-berkatnya dalam hidup saudara. Amin. Yang keenam sekarang. Keenam ini penting nih. Bangun pagar pengaman finansial. Apalagi di kondisi seperti sekarang ini. Jadi keuangan itu harus punya pagar yang kuat. Benteng yang kuat. Pertahanan yang kuat. Jangan mengizinkan keuangan Anda terekspos. Sehingga kalau hal-hal tertentu terjadi di luar dugaan. Maka semuanya habis. Jadi harus ada pagar pengaman yang kuat, yang kokoh yang kita bangun. Salah satunya misalnya secara pribadi. Punya dana darurat. Ya jadi jangan dana cash saudara sudah kayak nggak ada sama sekali dipakai investasi semuanya misalnya. Mesti ada dana darurat yang kalau anything happen, sesuatu terjadi, emangnya saudara nyangka kemarin Bekasi banjir kayak gitu? Kalau saudara ngalami yang mereka alami, ada uang di rekening bank saudara dan tidak ada cadangan sama sekali, beda loh pengalamannya. Benar nggak? Dalam hidup ini ada banyak emergency. Saudara harus bijaksana untuk membangun pertahanan finansial yang kuat. Apalagi zaman sekarang ini, ketidakpastian global itu meningkatnya drastis banget. Jadi pertahanan kita harus dikokohkannya juga lebih kuat. Kondisi sekarang ini ya, Anda kalau ngikuti petunjuk firman Tuhan, Anda mau melewati api, tidak dihanguskan. Melewati air, tidak dihanyutkan. Anda akan diselamatkan, diluputkan. Anda akan kokoh berdiri dengan kuat. Amin. Kalau Anda anggap perlu, saudara bisa gunakan asuransi. Saudara punya teman-teman yang bekerja seumur hidup, tapi kemudian suatu saat sakit dan kehilangan segalanya. Betul? Salah satunya karena nggak ada coverage itu. Memang nggak enak ya kita bayar premi asuransi nggak pernah dipakai. Itu yang paling jengkelin saudaraku. Tapi sebenarnya ya puji Tuhan nggak pernah make. Tapi kalau emergency terjadi yang kita nggak tahu kapan emergency terjadi, yang pasti selama kita hidup mana orang yang nggak pernah ngalami emergency.
Benar apa tidak? Kita harus ready. Terus belajar juga pentingnya diversifikasi. Anda catat aja ya, saya nggak punya waktu bacain. Saudara catat aja Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagiannya kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nanti Anda baca yang lengkap itu. Anda akan ngerti, di situ firman Tuhan tuh ngajarin kita. Sepinter-pinternya saudara, Anda tuh enggak benar-benar ngerti. Nanti setahun lagi terjadi apa ini? 2 tahun lagi apa yang terjadi? Makanya disuruh lemparin rotinya ke 7, dibagi 7, dibagi bahkan 8. Karena di Alkitab loh, itu ayat firman Tuhan mengajarkan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu yang ini yang bagus atau yang itu yang bagus. Atau dua-duanya bagus. Kalau ada belajar itu, aman. Kokoh, saya berdoa benteng-benteng keuangan sudah diamankan, dikokohkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ke-7. Komit dengan perjanjian berkat Tuhan. Ayo baca Ulangan 28 ayat yang pertama. Semuanya siap baca ya? Semuanya ya? 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan engkau lakukan dengan setia. Jalan sama Tuhan itu bukan kontrak sementara. Ikut Tuhan itu sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai akhir nafas kita, sampai putih rambut kita, tetap Yesus. Saya buat covenant sama Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya taat secara finansial melakukan yang diajarkan firman Tuhan. Itu bukan untuk satu masa, bukan kalau mood saya lagi enak, keadaan lagi baik memungkinkan. Bukan kalau lagi pas keadaannya ekonomi bagus, terus kerja keras. Kerajinan itu kan bagian dari covenant. Bagian dari perjanjian. Integritas itu bagian dari covenant kita sama Tuhan. Mengembalikan persepuluhan itu bagian dari covenant kita sama Tuhan. Money management, menjadi hamba yang bisa dipercaya mengelola keuangan dengan baik. Itu adalah bagian dari covenant kita sama Tuhan. Dan kalau kita lakukan, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan engkau lakukan dengan setia, maka Tuhan yang akan membuat Anda di atas segala bangsa di bumi. Dan berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati. Aku punya Tuhan. Kita pakai berdiri semuanya. Nyanyikan lagu ini. Angkat 2 tangan saudara. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dan Mari, lambai-lambaikan 2 tanganmu. Katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nomor 1, Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Karena Tuhan yang punya kuasa meninggikan
Dan yang punya kuasa juga merendahkan. Tuhan yang punya kuasa membangun dan merobohkan. Doa saya dalam keluarga saudara, keuangan Anda dibangun, dikuatkan, dikokohkan, ditambahkan, bahkan dilipat gandakan. Karena itu nomor 1, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saya mau pastikan kita semua ya, jangan sampai ada yang terlewat. Karena ketika kita terima Yesus, maka kita akan terima pengampunan dosa. Dosa-dosa kita dihapuskan. Dan kita diberikan jaminan keselamatan bisa masuk pasti di dalam kerajaan surga. Ada yang mau itu, kita angkat 2 tangan. Ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku ikut Yesus. Aku ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidup. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, hari ini firman Tuhan bicara tentang hikmat mengelola keuangan. Saya tahu kita semua di sini orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi hari ini mari kita doa seperti Salomo. Dia minta satu hal, bukan minta rumah, bukan minta emas, perak, permata, bukan minta uang. No. Yang dia minta hikmat. Karena dia dapat hikmat, dia dapat semua. Banyak orang Kristen salah doanya minta rumah, minta mobil, minta uang. Anda dapat mobil 1 ya sudah, nanti sekian tahun ya rusak lagi mobil itu. Tapi Anda dapat hikmat. Anda bisa punya berapapun banyak mobil, berapapun banyak rumah. Dan berapa banyak semua yang Anda mau. Kuncinya adalah hikmat. Hikmat untuk mengelola. Ayo semuanya datang sama Tuhan. Kita minta hikmat itu dari Tuhan. Angkat 2 tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Aku minta hikmat. Aku minta hikmat. Hikmat dalam mengelola keuangan. Hikmat dalam mengelola Ajari keuangan. aku ya Tuhan. Ajari aku ya Tuhan. Mari masing-masing doa saudaraku. Masing-masing berdoa. Angkat suara saudara. Ajari Tuhan. Bagaimana menata budgeting dalam keluarga. Anggaran dalam keluarga. Beri aku hikmat untuk bisa membuat pencatatan keuangan yang bijaksana. Untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam berinvestasi. Dalam mengatur keuangan. Mengatur bisnis pekerjaan. Ajari aku Tuhan untuk menentukan pakem-pakem yang benar, yang tepat, bijaksana secara keuangan. Ajari ya Tuhan. Ajarilah ya Tuhan. Aku butuh Tuhan. Haleluya. Ajari Tuhan, ajari ya Tuhan. Ajari ya
katakan